Baik, anak-anakku sekalian, di layar kalian ada yang pertama, ya, diberikan sebuah tabung tertutup yang memiliki jari-jari sebesar 20 cm dan tinggi 40 cm. Kalau kita lihat gambarnya seperti gambar ini, ya, tabung dengan jari-jari tertentu dan tinggi tertentu. Tentukan volume tabung, luas alas tabung, luas tutup tabung, luas selimut tabung, luas permukaan tabung, luas permukaan tabung jika tutupnya dibuka, artinya tanpa tutup. Ketika nanti ada informasi seperti ini berarti ini tabung yang khusus, ya, tabung yang tanpa tutup. Oke. Volume tabungnya tidak usah khawatir, nanti materi ini akan Pak Arta diberikan kepada kalian. Kembali Pak Arta ingatkan untuk materi volume tabung, rumus yang kita gunakan adalah Pi dikali R kuadrat dikali dengan tinggi tabung. Atau biasanya disingkat dengan cepat, volume sama dengan Pi R kuadrat T. Menuliskan rumus harus lengkap seperti ini. Ya, Pak Arta diingatkan, menuliskan rumus harus lengkap seperti ini. V-nya harus ditulis sama dengannya Pi R kuadrat kali T. Jangan sampai V-nya tidak ditulis. Sehingga V-nya sama dengan 3,14 kali 20 kali 20. Kenapa kali 20 kali 20 di sini? Karena di sini R kuadrat. R kuadrat artinya adalah R kali R. Dikali 40, maka hasilnya dikali semua ini hasilnya nanti adalah 50.240 ya. Ya. Jadi 50.240 cm kubik. Oke. Nah, skill untuk mengalihkan ini tanpa menggunakan kalkulator, tentu ini sudah 000 ada 3 ini, berarti sudah ribuan. Sudah 1000 itu 000. 222 kali 4, ya, 4 kali 4 sudah 16. Berarti ini bisa diyakinkan 1600. 1600 dikali dengan 3,14 ya tinggal dikali biasa. Teliti, tolong teliti baik-baik. Ingat bahwa di sini hanya mengalihkan dengan koma ya, dengan 2 angka di belakang koma. Atau 1 angka di depan koma. Ya. Itu untuk volume. Lalu untuk luas alas tabung, nah karena dia bilang di sini luas alas tabung, artinya adalah luas lengkap. Ya, yang alasnya, luas alas tabung. Alasnya berbentuk lingkaran hingga alasnya L sama dengan, ingat ditulis L alas, biasanya ditulis L alas sama dengan Pi R kuadrat ya. 3,14 kali 20 kali 20 hasilnya adalah 1256 cm kubik. Ya, kalau luas satuannya adalah kubik. Persegi, cm persegi ini, bukan kubik ya. Luas tutup tabung. Nah, luas tutup tabung juga berbentuk lingkaran, maka sama dengan luas alasnya. Tidak perlu dicari. Kalau seandainya sudah kalian dapat luas alasnya 1256, maka luas tutup tabungnya langsung saja katakan. Luas tutup tabung sama dengan luas alas tabung. Luas selimut tabung, ingat kemarin rumus ini tolong jangan dilupa. Luas selimut tabung itu selalu rumusnya adalah luas selimut, bisa ditambah di sini sebenarnya. Ya, luas selimut tabung boleh dikasih lengkap seperti ini. Ya, 2 kali Pi kali R kali T, tinggal dimasukkan 2 kali 3,14 kali 20 kali 40, hasilnya luas selimut tabungnya adalah 5024 cm persegi. Oke. Selanjutnya, luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung tidak lain adalah luas selimut, ditambah luas alas, ditambah luas tutup. Kalau kalian mencari, sudah dapat per unsur-unsurnya seperti ini, sebenarnya agak mudah untuk mencari luas permukaan tabung. Tinggal dicari, dijumlahkan semua saja. Luas selimutnya 5024, 1256, 1256, hasilnya untuk luas permukaan 7536. Akan sama kalau kalian menggunakan rumus langsungnya. Ya, rumus langsung dari luas permukaan tabung tidak lain adalah 2 pi R
dikali dengan R tambah T. Hasilnya adalah sama, 7.536 cm. Nah, luas permukaan tabung jika tutupnya dibuka. Jika tutupnya dibuka artinya tanpa tutup ya, tanpa luas tutup, maka tinggal luas selimut ditambah dengan luas alas. Luas selimutnya tadi adalah 5.024, luas alasnya tadi 1.296, maka hasilnya luas permukaan tabung tanpa tutup adalah 6.280 cm persegi. Ya. Atau tinggal dikurangkan saja, sama hasilnya nanti dikurangkan dengan yang tutup. Nah, untuk tabung versi soal lengkap. Ya, bisa jadi untuk satu soal yang seperti ini bisa jadi ya muncul sampai 6 model jenis soal. Atau bisa jadi luas tabungnya diketahui, bisa jadi dicari unsur-unsur yang lain. Apakah jari-jari atau tinggi tabung. Ya, jadi ini skill. Nanti kalian tinggal tulis kembali. Bapak minta ini ditulis kembali nanti rapih di buku catatan masing-masing. Ya, karena versinya kalian nanti berbeda. Enak nanti kalau seandainya kalian melatih menulis, memindahkan ke buku catatan kembali, itu sangat baik. Kalau tidak mampu untuk menulis, maka harus melakukan print. Nanti Pak tadi akan kirim file ini. Ya, kalian print. Sekaligus kalian cari, siapa tahu ada kesalahan, ada kekeliruan dari pengerjaan ini. Baik, untuk soal nomor 2. Perhatikan baik-baik. Karena yang menjelaskan ini Mem Jessica, jadi Pak tadi bahas soal. Ada pertanyaan dulu sebelum Bapak lanjut ke nomor 2? Monggo. Tidak ada? Kalau tidak ada, bilang tidak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Terima kasih. Baik, kita masuk ke nomor 2. Diberikan sebuah kerucut yang memiliki jari-jari sebesar R sama dengan 30 dan garis pelukis S sama dengan 50 cm. Ya, perhatikan baik-baik. Kalau kalian bertemu dengan sebuah kerucut, maka sebenarnya ada 3 unsur utama yang kalau kita lihat dari kerucut itu secara langsung ya, secara langsung melihat kerucut, maka ada 3 unsur utama yang kita harus perhatikan. Yang pertama adalah jarak. Dari titik puncak ke titik tengah lingkaran itu disebut dengan tinggi ya kerucut. Lalu jarak dari titik tengah lingkaran ke daerah atau titik pada keliling lingkaran itu disebut dengan jari-jari. Dan yang kasat mata kita lihat garis. Jadi kalau kita melihat kerucut seakan-akan ada garis yang terbentuk. Nah, garis miring yang terbentuk dari kerucut itu diibaratkan sebagai sebuah pelukis. Ya, seperti kita melihat sebuah garis pada kerucut. Makanya disebut dengan garis pelukis. Nah, ketika kita keluarkan ini tidak lain sebenarnya adalah memenuhi apa? Ketika kita 3 unsur utama ini kita keluarkan, dia memenuhi apa? Syarat menjadi kerucut. Oke. Apalagi kalau kita keluarkan gambar segitiga ini, kita keluarkan, jadi apa dia? Jadi segitiga, iya betul sekali. Jadi dia terbentuk segitiga siku-siku. Terima kasih. Ya, jadi kalau kita keluarkan dia, ternyata kalau kita keluarkan, nah, ini parta dikeluarkan ini misalnya. Nah, ini tadi Bapak keluarkan. Nah, ternyata terbentuklah sebuah yang namanya sebuah segitiga yang namanya segitiga siku-siku.
Nah, segitiga siku-siku itu ternyata kalau pada materi kita apa yang terjadi? Teorema apa? Pada segitiga siku-siku? Teorema Pitagoras. Iya, betul sekali. Memenuhi teorema yang namanya teorema Pitagoras. Ya. Memenuhi teorema yang namanya adalah teorema Pitagoras. Jika ini tinggi, lalu ini adalah jari-jari, dan ini yang tadi kita sebut dengan garis pelukis. Ya. Ini kita keluarkan. Maka akan memenuhi teorema Pitagoras. Dengan aturan kalau dia memenuhi teorema Pitagoras, maka kalian langsung ingat bahwa S kuadrat untuk mencari sisi miringnya sama dengan untuk mencari sisi miringnya, sisi terpanjang, maka S kuadratnya sama dengan E kuadrat tambah R kuadrat. betul sekali. Jadi R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, bagaimana kalau kita mencari R-nya? S kuadrat kurang T kuadrat. Betul sekali. Jadi kalau mencari R kuadratnya, sorry itu huruf kecil ya, otomatis. Itu rumusnya adalah S kuadrat dikurang dengan T kuadrat. Bagaimana kalau kita mencari T kuadratnya? T-nya? S kuadrat kurang R kuadrat. Betul sekali. Sama dengan S kuadrat dikurang dengan R kuadrat. Nah, ketiga ini, informasi ini sangat membantu. Jadi ketika kalian nanti muncul dengan kerucut, memang yang harus kalian langsung lakukan adalah di cakarannya kalian, harus diingat ini, 3 hal ini. Karena biasanya akan membantu dia. Kapan ini terpakai? Ya bisa jadi ketika mencari luas permukaan atau luas selimut kerucut. Atau bisa jadi pada mau mencari volume, kita tidak punya T ini. Ya, kita tidak punya tinggi kerucutnya. Maka hal-hal ketiga rumus ini sangat membantu kalian. Jadi ketika nanti ada soal yang bentuk kerucut, ketiga hal ini tolong jangan dilupa. Ya. Nah, mari kita lihat. Karena di dalam soal tidak diketahui tingginya. Karena tidak diketahui tingginya, maka yang kita lakukan adalah kita cari tingginya. Di soal ditanyakan tinggi kerucutnya, volume kerucutnya, luas selimut kerucut, dan luas permukaan kerucut. Mari kita coba untuk mencari tinggi kerucut. Tinggi kerucut dicari dengan dalil atau rumus Pitagoras, seperti yang tadi di atas. Nah, tinggi berarti kita menggunakan S kuadrat kurang R kuadrat. Maka T kuadrat sama dengan S kuadrat kurang R kuadrat. T kuadrat sama dengan S-nya tadi adalah 50, berarti 50 kuadrat dikurang dengan 30 kuadrat. T kuadrat ketika ini dikuadratkan dikurangkan dengan ini, maka hasilnya adalah 1600. Maka untuk mencari T-nya tidak lain menghilangkan akar kuadrat dengan menarik akar. Jadi T-nya sama dengan akar kuadrat dari 1600, hasilnya adalah 40 cm. Kita sudah dapat tingginya. Maka volume kerucut, ingat rumus volume kerucut adalah 1/3 pi R kuadrat dikali dengan tinggi. Maka V sama dengan 1/3 kali 3,14 kali 30 kali 30 kali 40.
Ketika ini dioperasikan semua, atau ini boleh dibagi 3 dulu, boleh. 30 dicoret dengan 3 yang di bawah jadi 10, maka tinggal kali ini, ya 30 kali 40 ini kan sudah 1.200. Kali dengan 10 berarti 12.000. 12.000 dikali dengan 3,14 hasilnya adalah 37.680 cm3. Luas selimut kerucut, rumus luas selimut kerucut, ingat, yang ditanya ini yang diketahui luas selimut kerucut. Maka rumus luas selimutnya adalah Pi kali R kali S. Kita sudah punya Pi, kita sudah punya R, kita sudah punya S. Maka kalau dikali semuanya, hasilnya adalah 4.710 cm persegi. Bagaimana dengan luas permukaan kerucut? L, boleh kita gunakan rumus Pi kali R dikali dengan S tambah R. Ini adalah luas permukaan kerucut lengkap. Karena nanti ada kerucut yang bentuknya tumpeng, hati-hati. Ketika nanti masalah konteks soalnya berbicara tentang cetakan tumpeng, maka dicari luas permukaannya, kalian tidak boleh lagi pakai rumus lengkap ini. Karena cetakan tumpeng itu dia tidak punya alas. Ya, dia bolong untuk memasukkan nasinya ke dalam cetakan tumpeng. Ya, luas permukaan kerucut sama kita masukkan seperti biasa. Hasilnya adalah 7.536 cm persegi. Nah, untuk kerucut silakan, ada yang mau bertanya? 25 orang sudah masuk. Boan ada kesulitan masuk katanya ini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau saya tidak, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Tidak usah khawatir, nanti materi ini Pak Artadi akan share ke kalian. Yang tidak mau mencatat kembali, maka print, wajib print. Ya, diwajib print. Kalau tidak mau, maka harus mencatat kembali ke buku. Karena pada waktu nanti PTMT berikutnya Pak Artadi akan cek satu-satu. Baik, untuk bola. Diberikan sebuah bola yang memiliki jari-jari sebesar 30 cm seperti gambar berikut. Nah, ingat bola itu tingginya ya, setengah tingginya itu sama dengan jari-jarinya ya. Maka kenapa rumus volume bola R pangkat 3 ya, karena tinggi setengah bolanya itu sama dengan jari-jari. Volume bola, ingat, rumus volume bola adalah 4/3 pi R pangkat 3. Tolong diingat baik-baik, 4/3 pi R pangkat 3. Maka, karena R-nya 30, sudah tinggal kali masuk, kasih masuk saja. 30 kali 30 kali 30 kali 3,14 dikali dengan 4/3. Strategi mengalinya bagaimana ini Pak? Pertanyaannya misalnya muncul. Kali saja dulu ini semua, yang di atas 4 dikali semua, nanti terakhir baru dibagi 3. Atau kalau ada yang bisa dibagi dengan 3, bagi saja dengan 3. Ya, seperti 30 bagi 3 ini kan bisa dibagi. Berarti nanti sisa 4 kali 3,14 kali 10, karena di sini dibagi tadi, kali 30 kali 30. Hasilnya adalah 113.040 cm3. Luas permukaan bola jangan tertukar ya, banyak biasanya masalah tertukar antara rumus volume bola dengan luas permukaan bola. Luas permukaan bola 4 pi R pangkat 2. Ya. Tinggal dimasukkan, hasilnya nanti 11.304 cm persegi. Bagaimana kalau bola Pak dimasukkan ke dalam tabung? Lalu pertanyaannya, tentukan volume air yang tertampung oleh tabung. Berarti volume air di luar, ya,
di luar bola. Bagaimana cara kira-kira mencari volume air yang tertampung oleh volume tabung? Ada usul? Ada ide? Kita punya tabung nih, kita masukkan bola di dalam yang beririsan dengan tabung. Bagaimana cara mencari air yang diisi yang berada di dalam tabung? Bolanya bola padat. Ada masukan? Cari volumenya, Pak. Oke, cari volumenya. Volume apa dulu yang dicari, Rasya? Bolanya dulu. Bolanya, yakin? Tabungnya dulu. Oke, Baru nanti tabung. Baru dan bolanya. Lalu, untuk mencari volume air yang termuat di dalam tabung? Volume tabungnya dikurang volume bola. Good, bagus. Jadi, volume yang berada di luar tabung, ya, volume yang berada di luar tabung, yakinkan bolanya bola plastik yang padat ya, yang tidak akan menyebabkan air masuk ke dalam bola. Maka volume tabung dikurangi volume bola, itu adalah volume yang di luar tabung, yang tertampung di dalam tabung. Bagus, terima kasih. Jadi volume tabungnya ini, volume bolanya ini, maka volume air tidak lain adalah volume tabung dikurangi dengan volume bola. Hasilnya adalah ini. Oke, bagus, terima kasih. Nah, sekarang soal nomor 5. Diberikan 2 bola dengan jari masing-masing ini, ya, 10 dan 20. Tentukan perbandingan volume kedua bola. Tentukan perbandingan luas permukaan kedua bola. Mari kita lihat ya. Untuk volume kedua bola. Kalau dia tanya perbandingan antara bola kedua bola tersebut, berarti dia minta V1 dibandingkan dengan V2. Dituliskan V1 titik 2 V2 atau V1 banding V2. Maka V1 R1 pangkat 3. Kenapa rumusnya kok tiba-tiba langsung jadi R1 pangkat 3? Padahal rumus volume bola itu ada 4/3 pi R pangkat 3. Kenapa kok pas di sini tiba-tiba hilang itu? Harusnya rumus volume 4/3 pi R pangkat 3. Kenapa ketika dimasukkan ke perbandingan, kok 4/3 pi-nya hilang? Ada yang ingin menjawab? Valen? Seva? Kenapa hilang 4/3 pi-nya? Kan harusnya begini kan? Empat per 3 pakai anu. Harusnya kan ini 4/3 mana pi-nya? Nah, kenapa di sini langsung dituliskan R1 pangkat 3 banding R2 pangkat 3? Hilang 4/3 pi-nya ini. Kenapa? Karena 4/3 pi-nya itu sudah dibagi, Pak.
Good, bagus. Saling membagi. Kan ini bilangan yang sama kan? Oke, jadi ini bilangan yang sama ini. 4/3 pi ini itu adalah bilangan yang sama. Ya. Sehingga ketika dia dibagi, nah, Bapak tandai dengan merah dulu. Nah, ini kan hal yang sama ini, 4 bilangan yang sama. Ketika ini kan akhirnya saling membagi dia. Ketika ini dibagi dengan ini hasilnya 1. Berarti yang sisa siapa? Yang sisa adalah R1 pangkat 3 dibagi dengan R2 pangkat 3. Ya, ini yang harusnya adalah V1 banding V2. Seperti itu. Ya. Nah, sehingga tinggal ini sudah saling membagi, yang sisa adalah R1 pangkat 3, di sini R2 pangkat 3. 10, 10, 10 dikalikan semua dibagi dengan 20, 20, 20, maka hasilnya adalah terakhir 1/8. Sampai di sini, apakah kalian paham atau tidak? Kalau saya paham, Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Ada lagi? Paham, Pak. Terima kasih. Baik. Nah, kalau untuk perbandingan luasnya juga demikian. Ya, perbandingan luas sebenarnya luasnya tadi kan 4πr pangkat 2. Ya. Maka karena saling membagi 4pi-nya, maka sisa juga di sini tinggal dibandingkan. R1 kuadrat dibanding dengan R2 kuadrat. Maka R1 kuadratnya 10 kali 10 dibandingkan 20 kali 20, hasilnya nanti adalah 1/4. Ya, jadi untuk mencari perbandingan ini kalian cukup membandingkan jari-jarinya. Oke. Ya, next untuk soal berikutnya. Apa yang kalian bisa bayangkan ketika ada soal model seperti nomor 6? Ini adalah gabungan apa dengan apa? Tabung dengan kerucut. Betul, tabung dengan kerucut. Oke, ketika kita mengkaji, ya, kita mau mengidentifikasi tentang luas dulu. Maka bagaimana dengan luas dari permukaan bangun ini? Ada yang hilang tidak? Bagian yang tidak dihitung, ada tidak bagian yang tidak terhitung ketika mencari luas? Kalian paham dengan pertanyaan Pak tadi? Tidak, Pak. Oke, saya ulang. Ketika mau mencari luas permukaan, ada tidak bagian yang kita tidak hitung dari gambar itu? Ada. Ini, Pak. Ada. Bagian yang mana, Okta? Itu Pak yang tutup tabung. Tutup tabung ya. Tutup tabung yang tertutupi oleh apa? Tutup tabung yang ditutupi oleh apa? Yang selimut kerucut. Oke, kita perhatikan baik-baik. Selimut kerucut atau ditutupi oleh alas kerucut? Oh, alas Pak, alas kerucut. Ya, oke. Bagian lingkaran ini yang merupakan tutup tabung, ini kan ditutup oleh si kerucut, si alas kerucut. Sehingga ketika berbicara tentang luas, maka yang muncul hanya apa saja? Yang muncul. Luas apa ini? Alas tabung. Alas tabung. Apalagi? Yang ini apa? Selimut tabung. Selimut tabung. Lalu yang ini apa? Selimut kerucut. Good. Bagus. Jadi yang tertutup itu tidak dihitung untuk mencari luas permukaan. Jadi hati-hati kalian. Jangan terkecoh dengan gambar. Ya. Biasanya ada yang merasa, oh ini lengkap ini. Padahal ada yang tertutupi oleh bagian kerucut.
Sehingga tidak diperhitungkan dalam menghitung luas. Tapi kalau volume ya tetap volume tabung ditambah dengan volume kerucut. Nggak ada masalah kalau volume. Yang bermasalah itu pada luas permukaan. Oke, sehingga luas permukaannya menjadi 2 PRT ditambah dengan PR kuadrat. Ini tabung tanpa tutup. Ya, dia kasih keterangan di sini. Luas tabung tanpa, kenapa tanpa tutup? Ya karena tutupnya tertutup oleh kerucut, alas kerucut. Lalu ditambah dengan luas selimut kerucut yaitu PRS. Ya, maka hasil luas bangun tersebut permukaannya adalah 18.840 cm. Nanti kalian bisa cari, yakinkan betul di rumah nanti menggunakan kalkulator kembali, jangan sampai salah. Ya. Bagaimana kalau model soalnya, Pak? Modelnya seperti ini, seperti nomor 7. Diketahui, volume sebuah bola adalah 36 pi cm kubik. Tentukan luas permukaan bola tersebut. Maka, langkah yang harus kita lakukan pertama adalah cari dulu jari-jari bola dengan rumus volume. Setelah didapat, barulah mencari luas permukaan. Ini Bapak kasih penjelasan betul-betul di sini. Nah, bola rumusnya adalah V sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Maka untuk mencari R-nya, tidak lain adalah rumusnya boleh kita pangkatkan 3. Akar pangkat 3 dari 3V per 4Pi. Ini kalian boleh menggunakan rumus ini untuk mencari R. Ya, maka R-nya akar pangkat 3 dari 3 kali V. V-nya tadi diketahui 36 pi per 4 pi. Pi-nya saling membagi. Ya, pi-nya boleh dicoret ini. 36 bagi 4 hasilnya berapa? 9 ya? 9. Maka 3 kali 9 adalah 27. Akar pangkat 3 dari 27 hasilnya adalah 3 cm. Maka luasnya bola 4 pi R kuadrat sama dengan 4 pi kali 3 kali 3 sama dengan 36 pi cm. Ini kondisional ya. Maksudnya kalau dalam pilihan ganda dia kunci jawabannya pilihannya memuat pi, berarti kalian tidak perlu mengganti pi. Tapi kalau dia nanti nilai suatu nilai tanpa pi, berarti kalian kali dengan nilai pi terakhir ini. 36 dikali dengan 3,14 itu berapa? Oke? Di sini ada beberapa soal. Jadi kita sampai jam 8. Jam 8 yang 1 jam berikutnya kalian lakukan untuk memindahkan ini atau mengeprint ya, atau kalian pelajari manual sendiri di rumah, mandiri. Oke, ada berapa nomor ini? Ada 14 nomor. Tapi lengkap semua di sini. Ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada silakan open cam dulu, baru tadi cek.